Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan salihan makbulan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, lebih-lebih lagi nikmat iman. Semoga seluruh amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Syawal ini kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Qulu amin wa antum bi khair. Para ulama membiasakan doa taqabbalallahu minna wa minkum tidak hanya Syawal, bahkan extend sampai 6 bulan. Karena itu harapan atau rojaknya para ulama agar amal-amal yang kita lakukan itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang terbaik itu bukan amalan yang banyak atau amalan yang keren atau amalan yang besar, tetapi amalan yang terbaik itu amalan yang diterima. Wake tapi gak diterima ya padha wae. Nggih Pak nggih. Amalan jarene wong gedhe ya amale, tapi ini gak diterima padha wae. Ora ana rapote, mboten enten nilainya. Makanya para ulama senantiasa doa yang tidak pernah putus-putus, diantaranya adalah doa diterimanya amal. Bahkan ulama Al-Azhar namanya Profesor Syekh Ali Jum'ah itu menyatakan, walaupun kamu menyadari amalmu itu kurang sempurna, kamu terbatas melakukannya, husnudonai nang Gusti Allah, berbaik sangkai nang Gusti Allah. Karena ana indadonni abdibi, aku tergantung persangkaan hambaku. Nek nyongko diterima ya tak terima, wong dhek ngaku lemah kok, ngaku terbatas kok melakukan amal ini, gak sok-sokan kok ya, malah diterima. Karena apa? Hatinya berbaik sangka kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda donni abdibi, aku tergantung persangkaan hambaku. Oleh karena itu, moga-moga seluruh amal soleh kita bulan Ramadan, di bulan Syawal ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini seri yang ke-15, judulnya adalah mewaspadai dominasi hawa nafsu. Kalau di materi sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri hawa nafsu, supaya ngerti bahwa kita ini punya organ jiwa yang namanya hawa nafsu. Cuma itu aja kalau materi yang sebelumnya. Tetapi kalau yang sekarang ini ada kewaspadaan, ada awareness, ada kesadaran diri, satu organ jiwa yang perlu diwaspadai, yang namanya adalah hawa nafsu. Kenapa para jamaah sekalian hawa nafsu ini perlu diwaspadai? Karena yang potensi bisa menjadi Tuhan itu adalah hawa nafsu. Yang potensi bisa mendominasi, lalu mendominasinya itu buruk, itu hawa nafsu. Sampai disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 43, ara'aita, apakah engkau memperhatikan, manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu, Tuhannya itu hawa nafsunya. Apakah engkau memperhatikan orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang dituruti, yang ditaati, yang mendominasi jiwanya itu adalah hawa nafsu. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu bisa menjadi penolong? Wong iku nek wis ngikuti hawa nafsunya. Maksudnya adalah apa? Enggak bisa nolong kalau orang itu sudah mengikuti hawa nafsu. Maka Al-Qur'an sendiri menyebut
bahwa yang punya potensi mendominasi seseorang itu adalah hawa nafsunya. Para jamaah sekalian, kalau hawa nafsu mendominasi, berarti dua organ yang lain, akal dan kolbu kalah. Akal itu sifatnya menimbang. Tapi kalau sudah disabotase sama hawa nafsu, ora iso mikir. Ngapunten Pak, jenengan nek guweting Pak karo wong, nggih Pak nggih. Kira-kira bisa mikir yang apik enggak dengan orang itu, Pak? Enggak bisa, Pak ya? Kira-kira eling apiin apa mboten? Mboten. Wong karo bojo ya ngono kok kadang-kadang kok. Nggih Pak nggih. Nggih. Kadang gething ngono ku sing dieling-eling ya elek, iya. Saya tanya Pak, kalau orang itu yang diingat eleknya, kira-kira kuat ketemuan apa mboten? Mboten. Iso senyum? Oh, tambah angel. Ketemuane angel apa meneh senyum. Salaman? Apa maneh salaman. Nekani undangan napa maneh lho. Sampai orang itu Pak kalau dikuasai hawa nafsu, itu bisa memutus silaturahim. Bukan hanya satu generasi Pak, sak buyut-buyut saged Pak. Ini ada kisahnya soalnya. Sampai ate dinikahno antar keturunan antara kakek sama kakek yang lain itu tidak bisa ketemu gara-gara apa? Ono riwayat jadi ini, ono riwayat, riwayat elek maksudnya Pak. Sing dieling eling, sing simpen. Nah itu namanya berarti sudah dikuasai hawa nafsu. Sampai mikirnya itu tidak rasional, ya. Ditambah lagi hatinya jadi kotor. Orang itu kalau hatinya kotor, kira-kira mudah ditolong oleh Allah atau enggak, Pak? Enggak. Makanya yang ditolong oleh Allah itu adalah as-sabru, innang waha ma'as sabirin. Orang yang bisa nahan supaya hawa nafsunya itu enggak mengendalikan dia. Ya, itu karena dia apa? Punya kemampuan untuk as-sabru, menahan, jangan sampai hawa nafsunya ini duluan, ditahan dulu. Karena kerja jiwa kita ini, kalau kita ini reaktif dan spontan, itu biasanya mikirnya lagi ada trouble, nggak apa-apa. Jadi mikirnya jadi kalau orang itu suka reaktif Pak, suka spontan, biasanya mikirnya dowon apa endek Pak? Kendek. Jadi mikir tidak bisa mendalam. Mikirnya tidak bisa mendalam. Para jamaah sekalian, orang kalau tidak bisa mikir secara mendalam, kira-kira yang terjadi sering mikir yang benar atau sering mikir yang salah? Sering mikir yang salah. Karena tidak proporsional, tidak rasional. Yang muncul tuh emosional. Kalau orang itu dikuasai hawa nafsu. Dan yang condongnya adalah berlebihan kalau menyikapi. Makanya kalau dalam agama, wong itu dielekno pisan, Pak, ngelokno pisan. Nek bales pisan, iku gak dihitung dosa. Misalnya Pak, jenengan dipisui Pak, terus jenengan bales misui yo pisan, asal Pak dawa endeke padha, nggih, karo tekanan kuat ndake padha, iku baru gak dosa Pak jenengan. Sampai iso ta Pak ngepasno koyo ngono. Wangel ngepasno koyo ngono. Karena balasan keburukan adalah keburukan semisalnya, gak apa-apa, tapi asal padha lho Pak nggih. Tapi kebanyakan berlebihan apa enggak? Berlebihan gitu. Maka memang hawa nafsu itu kalau tidak ada akal, tidak ada kolbu, nggak ada syariat, pasti dia itu nanti akan berlebihan. Sampai di dalam hadis Nabi Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40-an itu disebut la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan syariat tunduk pada hawa nafsu. Ada enggak Pak agama tunduk pada hawa nafsu? Ada. Makanya ada ulama ulama yang jahat, ulama yang menggunakan agama tapi untuk kepentingan pribadi. Berarti agama juga bisa kemasukan hawa nafsu. Ibu-ibu ngapunten, jenengan biasanya mimpin yasinan. Nek mimpin disenengi wong akeh. Ya. Terus kira-kira kalau suami jenengan tuh sakit, ya, terus suaminya itu tipe yang romantis, nek gak ditunggoki karo bojone iku ya apa ngono. Gak damai, gak tenang, padahal damai dan tenang kan mempercepat kesembuhan, Pak ya. Kira-kira Bu, jenengan diundang mimpin Yasin,
tetap mimpin apa dampingi suami? Niki kula takon ibu-ibu sik, Pak. Nggih. Oh, Pak Solehuan nang kene iki, Pak. Suami jare, Pak. Alhamdulillah, Pak. Seneng Pak ngrungokno Pak suami ngono. Langsung adem ngono ya. Ya berarti materine wis bener, Pak. Nggih, lulus berarti. Nggih. Karena apa? Berarti masih bisa meletakkan prioritas meskipun ini masalah agama. Nanti akan dibahas di materi di slide yang nanti. Itu nanti ada bahasan tentang ciri-ciri orang yang didominasi oleh hawa nafsu. Nah, di antara cirinya para jamaah sekalian nanti disebutkan adalah tidak bisa prioritas. Tidak bisa prioritas dalam persoalan agama. Oke, ini ngapunten niki. Diuji kali rada angel niki anu nih. Alhamdulillah niki pun saged. Pun Nah, ini para jamaah sekalian yang tadi saya sebutkan bahwa kalau hawa nafsu mendominasi, akal sama kolbunya nggak muncul. Jadi yang muncul nanti emosional, kadang kekanak-kanakan, kadang berlebihan, sakarepe dhewe. Nah, itu tanda-tanda berarti itu hawa nafsunya yang lagi muncul. Itu kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa hawa nafsu itu perlu diwaspadai? Ini ada penjelasan ulama, Pak. Kenapa kok organ jiwa yang diwaspadai kok bukan akal, bukan kolbu, tapi hawa nafsu? Yang pertama, ini pendapat para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Munabihat alal Istidadil fil Yaumil Ma'ad. Beliau mengatakan nafsu itu musuh yang tersembunyi. Ya, musuh gak ketok, Pak, tapi ada di dalam diri kita. Bahkan disebut dengan musuh pertama dan utama. Bahkan ulama itu tidak menyebut musuh pertama dan utama itu bukan setan, Pak, tetapi adalah hawa nafsu. Sampai beliau mengatakan man tawahama innalahu adwan a'da min nafsihi, ya, barang siapa menyangka ada yang lebih memusuhi dirinya ketimbang nafsunya, maka dia kurang mengenal dirinya. Rata-rata wong, Pak, nek ngelakoni salah, sing disalahno sapa? Setan. Ramadan wingi ngono lali wong-wong. Iki setan iki paling. Padahal setan dibelenggu. Ngono sik ngomong setan. Nggih, Pak nggih. Padahal penceramah iku ngomong setan dibelenggu, berarti engko nek nang Ramadan kok sak karepmu dhewe, berarti ku awakmu dhewe, kan gitu, Pak nggih. Tapi sik nyalano setan ae gitu nggih. Kata napa mboten ngoten niku? Kata. Tipe nih hawa nafsu itu nggak mau disalahkan, Pak, tapi suka nyalahkan yang lain. Padahal podo musuhe lho, Pak. Nyalano musuh situ nggih, nyalano setan. Padahal ulama mengatakan terbesar itu dirimu sendiri. Musuh terbesar itu dirimu sendiri. Kalau dalam dunia psikologi disebut dengan ego. Awakmu iku nek gak iso ngalano egomu, kira-kira, Pak, ngapunten ibu-ibu, biasanya nek ngajari anake nek mau makan baca napa, Bu? Bismillah. Nak, makanku baca bismillah. Lah mari ngono ibuke iku mangan lali gak ngomong bismillah, Pak. Konangan anake. Ngapunten. Misalnya anake ngomong, "Mak." Oh ya, "Bu, Mama, kok enggak baca bismillah sih?" Jawabannya ibu ya, apa? "Tak batin." Padahal yo gak ngomong. Lah, itu namanya ego nggih, Pak nggih. Itu namanya ego, defense, pertahanan di diri. Tapi faktanya itu bener di batin apa mboten? Mboten gitu. Tapi gara-gara apa izin karo anake. Nah, itu loh, Pak, ego, Pak, gitu. Nah, ini kan perlu kita ketahui, Pak, agar kita nanti pola perbuatan kita itu tidak sampai ke sana. Jangankan begitu, Imam Ali bin Abi Thalib saja ketika beliau berperang itu mau membunuh, Pak, orang kafir, sudah terpojok, tapi orang kafir itu meludahi Imam Ali bin Abi Thalib. Ngono gak ditinggal loh, Pak, kalau Imam Ali gak sido dibunuh, padahal perang. Namanya perang kan boleh, Pak, membunuh itu. Memang itu tempatnya gitu. Itu bukan teroris, Pak, karena memang berperang. Tapi kalau gak perang kok baru ngebom-ngebom, nah itu baru bisa kita sebut dengan teroris. Ini perang. Loh, Ati dibunuh kok ngeludahi Imam Ali. Imam Ali gak jadi, Pak, mundur. Ketika ditanya kenapa Imam Ali, karena takut saya membunuh dia itu gara-gara gemes. Nah, gemes itu berarti muncul dari hati apa muncul dari nafsu, Pak? Nafsu gitu.
Gara-gara, kalau dalam lafadz bahasa Arab, gara-gara saya itu menolong diri saya, bukan menolong agama. Nah itu berarti beliau itu sudah mendalami tentang hawa nafsu. Dalam amal saja, beliau tidak mengizinkan hawa nafsu itu ikut, sehingga nilainya nanti besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nggih Pak nggih? Alhamdulillah niki kita mulai bertahap Pak belajar. Yang kedua, disebutkan dalam kitab ulama yang lain, ternyata hawa nafsu itu sumber segala fitnah dan bencana. Ini kitabnya ulama Yaman, ya, Al-Iddah Asrar fil Ulumil Muqarrabin. Penjelasan rahasia-rahasia orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan di sana, fa idza nadorta fil asya, ya, jika engkau memperhatikan pada segala sesuatu, wa mazzaitaha, dan segala keistimewaannya, wajadtal hawa, maka engkau akan menemukan hawa nafsu itu adalah ahla kullu fitnatin wa baliyatin. Hawa nafsu itu adalah sumber segala fitnah sama bencana. Itu. Jadi sumber bencana itu bukan akal, bukan kolbu, tapi sumber bencana itu potensinya ada di hawa nafsu. Apalagi kalau hawa nafsu tidak dididik, tidak dilatih, tidak diajari, tidak dikendalikan, maka potensinya hawa nafsu itu bisa menjadi monster, Pak. Bisa menjadi sumber kerusakan. Ini disebutkan oleh ulama Yaman. Nah, ini dasar Al-Qur'annya, okay. Dalam surat Toha ayat 16, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha fattabahawahu fatarda. Ada kalimat wattabahawahu, kamu mengikuti hawa nafsunya, fatarda, lalu kamu binasa. Jadi mengikuti hawa nafsu itu potensinya akan menghasilkan kebinasaan. Kebinasaan itu bisa tampak, bisa nggak tampak, Pak. Kalau nggak tampak itu mulai dari hati yang nggak tenang, nggak nyaman. Lama-kelamaan akhirnya berpengaruh pada yang tampak. Ketemu nggak nyaman. Ya, ketemu seharusnya senyum, nggak bisa senyum. Ketemu seharusnya bicara, nggak bisa bicara. Ya, itu yang tampak seperti itu. Yang kedua, dasar hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, wa ammah muhlikatun, dan adapun 3 perkara yang merusak, fasukhun muta'un wa hawan muttabaun. Ternyata ada potensi yang merusak itu adalah hawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Ini dasar-dasar dari Quran sama hadis bahwa hawa nafsu itu potensinya bisa merusak kalau tidak dikendalikan, kalau tidak diatur, kalau tidak diarahkan. Karena dia punya 2 sisi mata uang, Pak, hawa nafsu itu. Bisa ke mudorot, bisa ke manfaat. Ya, contoh misalnya kita ini punya dorongan untuk makan. Tapi bisa nggak, Pak, orang itu makan miliknya orang lain? Bisa, Pak, ya? Kalau miliknya orang lain, kira-kira bisa terjadi perselisihan apa enggak? Bisa. Itu perkara kita nuruti mau makan atau cari makan. Itu potensinya bisa menggunakan mengganggu orang. Ada enggak orang itu cari makan lupa ibadah? Ada enggak? Lu ada, itu berarti pada saat itu dia kerja sampai melupakan ibadah. Banyak enggak kayak gini nih? Nah, sekarang saya tanya, Pak, di dalam Al-Qur'an untuk bekerja itu disuruh berjalan apa berlari? Dalam Al-Quran berjalan, famsu fi manakibiyah wa kulu mir rizki, berjalanlah di permukaan bumi lalu makanlah apa yang direzekikan oleh Allah. Tapi kalau berbuat baik termasuk kemudian ibadah, berlari apa berjalan? Berlari. Kalau ibadah itu fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah. Makanya para ulama itu ngasih resep, kalau kamu itu kapasitasmu kerja mendapatkan uang itu kok sedikit 20%, ibadahmu genjoten, dibantu karo Gusti Allah. Sampai ada riwayat hadis, seseorang yang fokus beribadah maka akan aku penuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ada riwayat hadis seperti itu. Karena apa? Hatinya fokus menghadap kepada Allah. Lalu dia ikhtiarnya sesuai kapasitas, gak mekso-mekso. Kalau orang itu kerja lari, Pak, bisa nabrak-nabrak apa enggak? Bisa. Ibaratnya, Pak, umpama kerja itu maksimal lari itu boleh, tapi cuma lari kecil, yaitu apa? Sa'i. Betul, Pak? Itu dari ceritanya siapa? Bunda
Hajar ketika mencari air Zam-Zam. Lari kecil, orang lari kecil itu masih bisa noleh-noleh apa enggak Pak? Lari kecil bisa, sehingga tahu waktu, tahu batasan, tahu haknya orang. Itu ibrah di dalam Quran. Sebuah kata saja diperhatikan dalam Quran. Untuk urusan kerja itu hanya jalan, tapi kalau urusan ibadah, berbuat baik, sprinter Pak kalau berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Karena tahu hada yaumul amal, karena sekarang hari beramal, bukan hari pembalasan. Ustaz aku wis tahajud tapi kok sik kere. Ya memang gak ono hubungane tahajud karo kere. Wong kere ku jatah. Itu. Sugih karo miskin ku jatah. Nggih. Jadi enggak ada hubungannya, Pak. Orang tahajud, orang duha kok gak sugih-sugih, Ustaz? Ya itu tergantung panitia. Memang ono penjelasan duha itu membuat kaya, tapi bisa juga dikasih kaya hati kamu itu. Keinginanmu gak akeh, ngono lho maksudnya. Ya, sugih kok jadi pahami sugih itu hanya fisik. Kira-kira Pak, orang itu punya uang 2 juta, tapi keinginannya sedikit, cukup apa enggak Pak? Cukup, wong keinginan mek primer tok. Dia gak tahu tersier, gak tahu sing megah-megah yo cukup. Berarti kan sugih itu ada sugih yang sifatnya hati. Sampai anake karo bojone lho Pak ditata karo Gusti Allah. Anake nang Indomaret meneng ae ya Pak. Gak sampai ngesot jaluk macem-macem. Iku berarti ya mungkin fadilah salat duhae. Sampai atine anak iku kepingine gak macem. Loh itu fadilah Pak, gitu. Ini yang dinamakan apa? Kaya hati. Jadi jangan melihat kaya itu hanya sekedar fisik. Nah, kalau nanti dikasih kaya berarti berkah. Bisa bantu orang, bisa bantu masjid, bisa bantu dakwah. Itu namanya berkah. Banyaknya rezeki tapi dia bisa menyalurkan sehingga mendapatkan keberkahan yang banyak. Ya. Makanya kalau orang kaya Pak, ibadah titik. Nek bantu wong miskin ahli ibadah, ngono nang surga ya iso cepet disian no. Kan hadisnya kan orang miskin yang ibadah sama orang kaya yang ibadah, duluan mana yang masuk Pak? Orang miskin, selisih 500 tahun Pak, suwe Pak 500 tahun. Tapi orang miskin tuh boleh manggil apa? Yang kaya-kaya yang bantu dia. Ya, misalnya kok ana wong sugih Pak, ya gak nang kene Pak, soalnya medit. Ya wong sugih nang ndi ngono. Terus ngomong, aku kok mbak celuk sampai medit tok. Jadi ganti celuk Pak nanti ketika di surga. Okay. Jadi makanya kemudian ketika seseorang itu rezekinya banyak tapi bisa menyalurkan dengan benar, itu namanya juga berkah. Okay. Yang ketiga Pak, ya hawa nafsu berpotensi menurunkan derajat manusia. Betul Pak ya? Sampai derajatnya lebih buruk dari hewan. Ini ayat 44 Pak, kelanjutan dari ayat 43 di awal slide tadi itu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dikatakan amtaksabu, apakah engkau menyangka anna aksarohum, kebanyakan mereka, yaitu mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, itu yasmaun, terus menerus bisa mendengarkan kebenaran dan kebaikan, au yakilun, bisa gampang paham dengan kebenaran dan kebaikan, inhum illa kal an'am, mereka itu hanya binatang ternak. Jadi nek diajak karo syariat iku gagal paham terus, salah paham terus. Banyak enggak Pak orang model begini? Syariat ditanggapi dengan olok-olok, syariat ditanggapi dengan penolakan. Banyak enggak? Banyak. Itu namanya berarti dia dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga tidak bisa mendengar yang baik, tidak bisa memahami dengan baik. Bahkan lebih buruk lagi dari binatang ternak. Kenapa lebih buruk? Dia dikasih akal nggak dipakai. Kalau binatang ternak diomongi kiai, dus kon nang kandangi kiai, gak usah mampir-mampir tonggo. Wedhuse nurut apa mboten? Wedhuse kiai niku lho. Padha wae, mbok wedhuse sapa, mbok kiai, mbok takmir, yo gak nurut wong wedhus. Nggih Pak nggih. Ya, ndak nurut. Tapi kok ana menungso, kok mirip sifate karo wedhus, gak iso dikandani, angel tenan tuturane. Sering dengar Pak ya kalimat itu ini, angel tenan tuturane. Nah, itu berarti sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Nggih. Nah, ini nanti bisa menurunkan derajat manusia. Terakhir para jamaah sekalian, nah sekarang pertanyaannya ya,
Terakhir nanti ciri-ciri didominasi hawa nafsu, Pak. Nggih. Yang paling perlu diwaspadai masalah atau hawa nafsu, Pak. Nah, ini kembali ke materi sebelumnya. Masalah meskipun berat, darurat, nggak perlu diwaspadai, Pak. Yang perlu diwaspadai hawa nafsu apa masalah hidup? Nah, kok gak sepiro banter? Nah, ini yang sebelah kanan kewenceng, hawa nafsu. Nggih bener, Pak, nggih. Kenapa kok hawa nafsu? Karena yang punya potensi merusak itu hawa nafsu, bukan masalah. Masalah itu netral kalau kita bahas di materi yang sebelum-sebelumnya. Masalah itu ndak punya daya rusak sebenarnya. Miskin ndak punya daya rusak. Soge nggak punya daya rusak. Masalah sakit nggak punya daya rusak, Pak. Masalah sehat nggak punya daya rusak. Masalah lapang nggak punya daya rusak. Masalah sempit nggak punya daya rusak. Yang punya daya rusak itu adalah sing metu teko awakmu. Kon nek loro tapi sing metu iku hawa nafsumu, keluh kesah. Cak digarap koyok ngene ajur awakku iki cak loro kabeh koyok ngene. Ngono iku curhat nang ping 20, Pak. Nah iku nek malaikate amin ping 20 gak tambah ajur, Pak, awake. Ya. Itu kan keluh kesah, Pak. Kira-kira keluh kesah itu membuat dia lebih cepat sehat apa tambah lama sakitnya? Lama sakitnya. Itu. Ini kalau di teori modern sekarang, ya, kalimat-kalimat yang buruk itu direkam sama DNA dan itu direkam sama sel. Jadi selnya itu merekam, ya, kata-kata yang buruk yang dia sering ucapkan. Itu sampai begitu, Pak. Itu penelitiannya dari profesor Jepang. Air yang dikasih kata-kata itu berefek kepada kristal, bentuk kristal. Nek dikasih kata-kata baik, kristalnya bagus, bentuknya bagus. Dan yang terbagus itu air zam-zam katanya. Ya, itu karena Pak air zam-zam sering mendapatkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sekarang saya tanya, tubuh kita ini banyak cairannya apa enggak? Banyak. Makanya kita harus waspada dengan ucapan, dengan kata-kata. Makanya kalau orang itu sakit, Pak, tapi fokus sama bagian-bagian tubuh yang sehat, lalu disyukuri, kira-kira cepat waras sama enggak, Pak? Orang begini, Pak. Cepat waras karena dia tidak dikendalikan sakitnya sebelah bagian tertentu, tapi dia itu membangun rasa syukur. Ini yang akhirnya jadi terapi, namanya terapi alhamdulillah. Loh, sampai ono pelatihannya, Pak, terapi alhamdulillah. Coba bayangkan. Tapi nih kebanyakan wong nih gak ngerti materi ini, lak keluh kesah. Ono teman alumni datang, mari ngono keluh kesah, nggih Pak nggih. Ya, padahal sing kanca niku ya barengi meneh. Kok padha ya keluh kesah dibatin karo dhek. Kok padha ngomongi wingi. Ke wong kok padha lho, sampai temennya itu lho Mbah batin. Para jamaah sekalian, makanya yang perlu diwaspadai bukan masalah sebenarnya. Karena masalah itu netral. Masalah itu enggak punya daya rusak, kaya enggak punya daya rusak. Yang punya daya rusak itu sikap. Korun itu dia punya daya rusak kayanya bukan karena kayanya, tapi korunnya yang pamer, yang merasa itu usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah, itu yang merusak. Itu karena merasa hasil karyanya, ini kalau hasil karyaku berarti layaklah tak pamerkan. Tapi kalau umat Islam, Pak, soge tapi memahami iki titipan. Kira-kira Pak, titipan itu layak dipamerkan apa enggak? Masa ana tukang parkir, cak, tukang parkir nang mall, mobil-mobil ngene iku ya pekku kabeh. Aku diserai kunci. Ya, nek hotel-hotel tertentu kan ana sing bawa kuncinya yang anu itu, Pak. Ngene ya mekku kabeh. Ngono kira-kira nek wong ngerti gak isin ta Pak wong iki, Pak? Nggih, Pak nggih. Nek wayahe diambil mendadak, kaya diambil nduk gelombang tsunami riyen lho, Pak. Tenaja. Iku moro-moro ya isin, Pak. Wong tek kabeh donyane diambil gelombang tsunami. Artinya titipan. Tapi kalau korun memahami itu dari ilmu saya, itu dari usaha saya kaya ini. Berarti dia kena hawa nafsu, sehingga akhirnya merusak dan endingnya malah tenggelam ke dalam bumi. Fir'aun sama kan Pak Fir'aun, Pak, tapi kekuasaan. Apa bedanya dengan Nabi Sulaiman? Kalau Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Jadi ndak akunya, Pak. Tapi ini karunia dari Tuanku, liya beluani, untuk menguji aku, apakah aku ini bersyukur, apakah aku ini kufur. Nah ini berarti kan Nabi Sulaiman menjawab dengan apa? Bukan dengan hawa nafsu.
tapi dengan kolbu yang tersambung kepada Allah, bahwa yang saya pakai itu miliknya Allah, sekarang dititipkan kepada saya, dititipkan saya untuk menguji kira-kira saya jadi distributor itu amanah apa ora, saya mengelola ini amanah apa enggak loh Pak. Ini berarti yang diwaspadai bukan masalah Pak sebenarnya, tetapi adalah apa? Yang keluar dari diri kita, sikap-sikap kita, baik itu amal hati maupun amal jasad. Makanya Al-Qur'annya mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang ditunggu oleh Allah itu keluar enggak sikap-sikap terbaik itu. Ahsanu amala apa enggak? Jadi kan kalau buka di tafsirnya, ahsanu amala itu yang pertama ikhlas, yang kedua caranya benar. Hatinya benar, terus caranya benar. Itu definisi ahsanu amala. Amal hatinya benar, amal jasadnya benar. Ada enggak Pak? Orang amal jasadnya benar tapi amal hatinya enggak benar, ada enggak? Ada. Membaca Quran Pak, jadi imam, terus bapak ikut teko, terus bapak ikut ustad, terus dia bagian ngimami. Allahu akbar, ngono akbar barang ngono. Soalnya apa? Bapak teko, dia mantu. Cah mertua teko aja ini dah. Berarti niatnya untuk apa? Mertua. Biasa ya biasa. Moco ya biasa, iki ono mertua ya tak enak-enakno gitu. Nah, itu berarti apa? Secara bacaan dia bacaannya benar, tetapi secara niatnya salah. Makanya ada namanya wailul lil musallin. Secara amal dohir salat, tetapi niatnya salat ternyata apa? Untuk pamer gitu. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, yang kita waspadai setan atau hawa nafsu. Ketokane ana sing ate ngomong setan ketokane. Yang perlu diwaspadai, yang paling perlu diwaspadai umpama grade Pak level, iku setane sik apa hawa nafsunya sik, Pak? Nah, ini ada alasannya, Pak. Kenapa kok hawa nafsu? Soalnya ini hawa nafsu itu jenengan bisa ngelola, setane iku wis gak iso apa-apa deh. Karena kendaraannya setan mengendalikan kita itu pintu masuknya di hawa nafsu. Itu. Makanya orang kalau hawa nafsunya itu betul-betul bisa dibersihkan sama sekali, itu ya iso gampang ketemu apa namanya nabi dalam mimpi, ketemu malaikat dalam mimpi, itu berpotensi besar Pak. Karena apa? Karena hawa nafsunya sudah bersih. Jadi penglihatannya bukan penglihatan yang fata morgana, tapi penglihatannya penglihatan yang bersih. Bisa ketemu dengan orang soleh, bisa ketemu dengan nabi. Itu kenapa? Karena hawa nafsunya sudah berhasil ditundukkan. Sehingga apa? Kolbu sama akalnya yang dominan. Kalau kolbu dan akalnya dominan Pak, kira-kira potensi taatnya istiqomah apa enggak Pak? Istiqomah. Dan kalau istiqomah, maka dia akan didatangi oleh malaikat terus menerus. Betul nggih? Orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu bisa turun Pak, turun ke hatinya. Untuk apa? Menenangkan jiwanya. Jadi umpama masalah berat, ngono desa senyum Pak. Kenapa Pak? Itu barokahnya istiqomah. Ya, ternyata dia itu kena masalah berat, dikuatkan sabarnya oleh Allah, dikuatkan ridhonya sama Allah. Karena dia sudah istiqomah dengan amal soleh. Sepakat nggih? Berarti bukan setan dulu Pak ya, tapi hawa nafsu. Berarti nanti kalau ada keburukan, kira-kira nyalakan setan dulu apa diri sendiri dulu Pak? Oh alhamdulillah ya. Jadi ya cek setan cek gak anu Pak, protes. Aku meneh ya cek gak ngono Pak, sakno Pak. Ngono-ngono ya sik makhluke Gusti Allah ya. Itu. Nah, sekarang terakhir ciri-ciri dikendalikan hawa nafsu ya. Sama contohnya Pak ini ya sebagai pengantar lah. Ciri-ciri kalau seseorang sudah didominasi dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang pertama, desakan yang kuat melakukan keburukan tanpa mampu menolak, tanpa mampu mengendalikan. Itu berarti sudah didominasi oleh hawa nafsu. Ya, kalau contoh di dalam Al-Qur'an diantaranya adalah istri pejabat Mesir yang tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, ayatnya itu disebutkan walaqad hammat bihi fahamma biha, dan sungguh ya Siti Zulaikha sangat berkeinginan. Itu menggunakan kata hamma. Hamma itu ingin yang sudah tidak bisa dikendalikan.
Hamma itu sudah sifatnya ambisi, Pak. Ya, dalam bahasa Arab itu ada urutannya. Ada urutan aroda. Aroda itu sekedar ingin, tapi masih dayanya lemah. Aroda pengen ngono tok. Nanti kalau sudah ingin tapi sudah punya maksud yang lebih kuat, namanya qasoda. Ya, qasoda yaksudu, bermaksud kalau dalam bahasa Indonesia. Menjadi sudah punya maksud, sudah punya arah. Nah, kalau punya arah tujuan lalu nggak bisa ditahan lagi, itu namanya hamma. Nah, ayatnya menggunakan hamma. Dan sungguh Siti Zulaikha sangat berkeinginan, berambisi terhadap Yusuf. Yusuf pun demikian. Niki berarti nek menurut ayat ini sing ngetek sik sing wedok napa sing lanang, Pak? Kok kurang banter, Pak? Gak wani, Pak, ngomong banter. Bu, berarti sing ngetek sik sing wedok napa sing lanang niki? Wedok. Kok rada angel. Ini masalah ego gitu. Ini kan Quran, Bu, ya. Kalau berdasarkan Quran, ini sing ngetek sik sing wedok kalau surat ini. Tapi kalau yang ngetek lanang, ono ayat tenang, Bu, ono ayat ya. Ayatnya surat Ali Imran ayat 14. Itu sing ngetek sing lanang sik, Pak. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Dihiasi manusia itu syahwat kepada perempuan. Nah, itu ono dalile, Pak, loro-lorone. Ya Gusti Allah yang ngerti kan gak didamaikan setukaran gitu. Ya, kalau sing ngetek sing lanang ya Ali Imran 14, kalau sing ngetek sing wedok ya Yusuf ayat 24 gitu. Oke, para jamaah sekalian, ini desakan kuat, tidak bisa menolak. Oke, makanya jenengan kalau terdorong melakukan keburukan sampai akhirnya tidak bisa menolak, itu berarti masuk nomor 1. Untuk kasus-kasus zaman Nabi ini adalah masuk ke kasus-kasus kecanduan. Kalau dalam dunia psikologi, Pak, ini sudah masuk kecanduan dan sudah berpengaruh pada hormon. Jadi pengaruhnya sudah pada hormon, karena hormonnya juga ikut nggak stabil, dopaminnya, oksitosinnya nggak stabil, sehingga rasanya nggak enak. Kalau nggak begitu tuh nggak enak. Ya, zaman Nabi ada namanya kecanduan minuman keras. Ketika datang perintah untuk untuk minuman keras, itu perintahnya bertahap, Pak. Untuk menangani orang yang kecanduan itu bertahap. Nggak bisa langsung kemudian dibetot terus marone hilang, nggak bisa. Itu. Tahapannya apa, para jamaah sekalian? Tahapannya adalah membatasi jangan sampai kecanduannya itu bertambah parah dan tidak pada tempatnya. Ya, maka ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukaro. Ngombe awakmu memang gak iso nahan, tapi nek pas salat ojo ngombe rek. Tahapannya ngoten, Pak, ayat itu. Ya, karena Pak, ini golongan orang yang kecanduan, ada tahapan solusi pengobatannya. Tahapan yang kedua itu tahapan diajak mikir manfaat dan mudorot. Ya, itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam khomer sama judi itu ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih besar. Makanya kalau nangani, Pak, orang yang sudah dikendalikan hawa nafsu, gak iso langsung pakai logika syariat sih, gurung iso. Neraka gak iso, Pak. Itu. Tapi logikanya pakai apa? Mudorot dan manfaat. Ya, karena hawa nafsu itu dia bisa mikir dari sisi apa? Mudorot sama manfaat. Ya. Seperti sekarang ada kecanduan remaja namanya K-pop. Kecanduan karo konser Korea, Pak, musik-musik Korea. Sampai ngancam mae karo bapake, aku nek gak ditukokno konser, bunuh diri aku. Wah, ada yang sampai begitu, Pak. Kenapa? Bapak ibu sibuk, lalu dia itu lagu-lagunya Korea itu menjawab isi hatinya, Pak. Merasa dia itu ditemani. Apa maneh ana bagian marketingnya, Pak, nang kono iku, Pak. Ya, yang menjawab kebutuhan jiwanya. Berarti kan didekep arek iku. Didekep sama sebuah marketing yang arahnya kepada sesuatu yang buruk. Ini tidak bisa, Pak, langsung dicabut ke oleh blas, tidak bisa. Itu tahapan yang dilakukan adalah apa? Tahapan pendekatan dulu. Ya, nek gak cedek mari ngono ngomong dipercaya apa mboten, Pak? Gak dipercaya. Itu. Makanya kalau dalam terapi kalau kita ada klien, ya kita lihat dulu porsinya seberapa hawa nafsunya ini. Kalau kuat sekali kita tidak langsung dibenturkan sama syariat, enggak tekniknya. Tapi ada teknik-teknik seperti turunnya Al-Qur'an surat Al-Khomer tadi itu. Ya, baru nanti kalau sudah siap baru diinjeksi kepada syariat. Tandanya siap gimana, Pak? Tandanya dia mulai bertanya.
tandanya dia mulai mendekat, tandanya dia itu mulai minta pendapat. Itu tandanya dia sudah mulai percaya dengan kita. Itu baru kita secara bertahap injeksi tentang benar itu gimana, yang salah itu gimana. Kalau sebelum itu masih mudorot manfaat, kon di masa depan, nembak terus no efek yang ini, gak popo tak awakmu, pelan-pelan Pak. Kalau nangani kasus klien yang begitu, ya. Ini klien-klien yang selama ini kita tangani. Ini yang pertama Pak ya, desakan kuat ini biasanya kalau dalam dunia terapi, nanti terapi orang kecanduan. Yang kedua, ada orang itu yang dipenuhi tanpa merasa cukup dan puas. Ini biasanya sudah ambisi bisnis yang tidak tertahan, ambisi cari dunia yang tidak pernah habis. Sampai umur 80 saya ngurusi Pak. Padahal ini umur swidak Pak, 70. Iku waya-wayai nyedek karo agama. Minimal itu paling cepat itu 40 loh Pak. Itu paling lambat. Karena Nabi itu diangkat Nabi pada umur 40. Wis wayai harus fokus ke arah agama, tenanan karo agama. Itu. Tapi banyak enggak umur 70 saya ngurusi macam-macam, banyak enggak Pak? Banyak gitu. Dan itu berarti apa? Dia sedang dikendalikan hawa nafsunya karena apa? Tidak pernah cukup dan puas. Itu. Nah, contohnya Korun ya, di zaman Nabi Musa yang kaya raya sampai terkena gempa tenggelam di bumi. Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Ini ada kisah nyata Pak, orang itu kehilangan handphone, harganya jutaan, sekitar 3 juta. Terus ono konco alumni nih, iku sing diganteni sakno, soalnya dia itu ono riwayat masa lalu waktu SMA itu teman sejoli lah Pak gitu, digenti. Nah mari digenti dia ngomong ini, seandainya ya ketemu seandainya HP ini ketemu oleh 3 juta tapi HP ini ketemu, itu hawa nafsu napa mboten? Nah nggih pun. Lah itu masuk kategori yang kedua berarti. Diganteni saya kurang. Jadi nomor 2 ini nanti musuhnya susah bersyukur. Nomor 2 ini, wa malam yaskur qalil lam yaskur katsir. Orang itu dengan sedikit tidak bisa mensyukuri, biasanya nanti dikasih banyak itu saya ono kurangi. Gitu. Padahal orang itu kalau diuji kekurangan sebenarnya mau dites syukurnya muncul apa enggak. Ya. Jadi ujian syukur itu bukan diuji dengan kelebihan sebenarnya. Ujian paling ekstrim orang bersyukur itu ketika diuji dengan kekurangan. Kok saya iso alhamdulillah ala kulli hal. Ini level tertinggi nih Pak. Orang yang bisa seperti ini nanti di surga disebut dengan sebutan alhamadun. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya itu alhamdulillah terus, musibah ya alhamdulillah. Ya, pokoknya alhamdulillah kabeh. Gak ono sing kemudian innalillah gak ono. Karena dia tahu musibah itu dari Allah, zat yang maha baik. Berarti aku dijamoni karo Gusti Allah. Ngerti saat ini aku perlu dijamoni, ini gak dijamoni iso melip aku hatiku iki. Iso sombong muncul dijamoni sih. Itu. Nah, itu kalau paham Pak nggih, sadar gitu. Yang kedua, dipenuhi tanpa merasa cukup dan puas. Yang ketiga, daya rusak yang tak terkendali. Ini kasusnya siapa? Qabil dan Habil. Qabil ini kan punya adik kandung, wajahnya gak sepiro ayu Pak. Yang Qabil ini yang cantik ya, Qabil ini punya adik yang cantik. Yang Habil ini punya adik yang biasa, gak sepiro ayu. Nah, syariat pada zaman Nabi Adam kalau nikah itu disilang. Ya, disilang. Jadi adiknya Qabil sing ayu itu nikah sama Habil, sedangkan adiknya Habil nikah sama Qabil. Protes Pak Qabil, aku oleh sing elek. Gak terima Pak. Dia punya ambisi nikah dengan adiknya sendiri yang cantik gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah ini Pak yang terjadi. Ya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Padahal Gusti Allah itu sudah maha bijaksana loh Pak. Ketika Qabil itu protes, ikut dikasih perlombaan. Ayo siapa yang mau berkorban gitu. Yang berkorban kambing itu Habil. Yang berkorban tanaman itu Qabil. Nah, yang diterima oleh Allah yang mana? Yang kambing. Ya, kambingnya diterima hilang Pak kambingnya Pak, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kambing itu baru diturunkan nanti ketika zamannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim.
Jadi yang disembelih itu sebenarnya ada riwayatnya Pak ceritanya, bukan kambing beduduk muncul. Itu kambing yang dulu pada masa Habil yang dikorbankan oleh Habil. Para jamaah sekalian, artinya apa? Artinya bahwa kalau kita lihat Qabil sampai membunuh itu gara-gara apa? Dia punya ambisi yang kuat dan ambisi ini elek. Ketika nggak terpenuhi, banyak nggak Pak? Orang punya ambisi pada sesuatu, menghalalkan segala cara. Membunuh lawan bisnisnya, memfitnah lawan bisnisnya, akhirnya lawan bisnisnya itu akhirnya rusak, nggak karuan. Banyak nggak terjadi? Nah itu berarti yang ketiga, ya, punya daya rusak yang tinggi, gitu. Yang keempat, cuma 5 Pak, ya, menentang akal syariat, ya, akal sehat dan syariat, menentang akal sehat dan syariat. Ini kasusnya siapa? Kasusnya homoseks Nabi Lut. Jadi lanang kok nikah sama lanang itu secara rasio itu loh Pak, gak ketemu gitu Pak G, gak ketemu, gak masuk akal. Wedok kok seneng wedok itu gak masuk akal, apa maneh bertentangan dengan syariat. Kita lihat ya ayatnya Pak, cara bertahap. Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Ini dalam surat Al-A'raf, ya. Berikutnya, kemudian Nabi Lut berkata kepada kaumnya. Jadi Nabi Lut itu sudah mengupayakan, ngene ae lho, anak-anakku sing wedok iki nikahono wis, nikahono. Ojo seneng padha lanange. Berarti Nabi Lut ini berarti ngasih terapi apa enggak? Ngasih. Ditawarkan putrinya untuk bisa dinikahi. Nah, ini ayatnya Pak. Inilah putri-putriku, kawinlah mereka jika kalian hendak berbuat secara halal. Loh, ditawari. Tapi apa jawabannya? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Berarti wis duwe ambisi Pak. Wis sudah punya keinginan yang sudah menguat. Itu. Nah, sekarang ya termasuk LGBT yang sekarang berkembang, apalagi membuat marketing. Nah, ini berarti sudah melawan akal sehat dan syariat. Itu. Terakhir yang kelima, para jamaah sekalian, tidak mampu memilih yang prioritas. Itu tandanya berarti dikendalikan oleh hawa nafsu. Pek senenge dhewe, pek menangi dhewe, pek enake dhewe. Banyak enggak gini? Karena tidak melihat mana yang prioritas. Contoh, rajin ibadah sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Bisa terjadi nggak ini? Bisa Pak. Ya, sunnah gak karu-karuan tapi wajibnya banyak yang ditinggalkan. Ya, rajin ibadah sunnah tapi terus melakukan keharaman. Kira-kira Pak, meninggalkan yang haram sama melakukan yang sunnah, mana yang prioritas? Meninggalkan yang haram. Misalnya mau nyium Hajar Aswad, tapi karung pakai gaya silat, dipakai semua jurus kungfunya Pak, untuk nendangi wong-wong sing ngalang-ngalangi, nyakiti orang di waktu umroh sama haji, dosa besar apa enggak? Dosa. Tujuannya untuk mendapat sunnah, yaitu nyium Hajar Aswad. Ono sing dipeting, ono apa ganggu wae iki. Dia belajar mencium Hajar Aswad, dia dapat sunnah tapi melakukan keharaman. Nah, itu tandanya berarti dia hawa nafsu meskipun agama Pak. Itu ketokane melakukan agama tapi agama yang didorong oleh hawa nafsu. Nah, ini maksudnya, ya. Yang ketiga, bingung prioritas ke suami atau orang tua. Ya. Nah, orang tuanya itu bilang begini kepada anak perempuannya, Pak. Anak perempuannya dibilang begini, "Awakmu gak berbakti karo aku kan ibumu sing nglahirkanmu. Kok malah nurut karo bojomu?" Padahal bojone ya bener. Tapi ibunya itu ngomong begitu, kira-kira Pak, yang istrinya itu harus nurut ibunya atau nurut suami? Suami. Kenapa? Karena sudah ada penyerahan di akad nikah. Ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak diserahkan, laki-laki masih ada hubungan sama ibu kandungnya, nggak ada hijab kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan itu ada hijab, dihijab dengan akad nikah, sehingga haknya suami lebih besar. Nah, cuma tetap harus pakai adab dan etika. Meskipun haknya suami lebih besar, karena yang dihadapi itu mertua yang lebih tua, maka harus pakai etika, harus pakai adab. Ya, cara mengkomunikasinya harus qaulan karimah, dengan bahasa yang tetap memuliakan, bukan dengan bahasa-bahasa yang menyalahkan. Itu.
Apalagi kalau mertuanya ini umure suwidak tapi jiwane sik arek cilik. Ada apa enggak, Pak? Ada. Ya, yang dilakukan itu apa, Pak? Menteror. Ya, anaknya yang perempuan tadi itu dengan kata-kata awakmu durhaka. Itu kan nggak ngerti agama tapi menggunakan kata-kata agama. Nah ini ada kasus klien, Pak, sampai kemudian hampir depresi gitu. Nah ketika datang kan perlu dikasih Pak, perlu dikasih apa? Rasionalitas dari akalnya dinaikkan. Agama itu ngajar begini loh, Mbak. Jadi ini ono omongan iku, meskipun omongannya durhaka, tidak berbakti, omongan iku nggak benar secara fakta. Jadi nggak boleh dimasukkan ke hati. Apalagi mak sampean iku wis tuwek, metu arek cilike. Gak semua harus dimasukkan ke dalam hati. Mosok jenengan tuh karo arek cilik kabeh dilebokno ati, Pak. Arek 5 tahun misalnya ngomong sembarangan, oh tak gintes kok. Kita gintes itu malah dosa, wong dia belum punya dosa. Nggih Pak nggih. Lah ini kan maksudnya kan begitu Pak, harus proporsional. Ya, melihat sesuatu harus proporsional. Ya, saya kira itu Pak materi kita pada pagi hari ini. Moga-moga manfaat, moga-moga berfaedah. Ya, perbaikan pada diri kita sehingga diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.